إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن الكرام شامل الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir sampai di ista'inu ala kulli san'atin bisalihi ahliha, ya. Minta tolonglah kamu dalam setiap karya itu pada expertnya, ya. Jadi ini bisa kita amalkan, itu kita tidak akan pernah gagal, ya. Kalau kita bisa menemukan expert pada setiap hal yang kita inginkan, itu expert itu bisa menyederhanakan yang kompleks, bisa memudahkan yang sulit, bisa menunjukkan step-step yang sebenarnya. Tapi kalau bukan expertnya, itu perkara gampang jadi ruwet. Perkara yang mudah jadi susah, ya. Ini gara-gara orang-orang yang tidak expert, ya. Jadi seringkali urusan hidup itu jadi ruwet gara-gara orang yang tidak expert ikut-ikutan ngatur, gitu, ya. Dan ikut-ikutan buat aturan, ayo jadi ruwet semua urusan itu, ya. Sama sebenarnya orang pergi ke Gusti Allah itu ya gak repot sebenarnya, ya. Nggak repot. Ya cuma taubatan nasuha, kemudian jangan ada cinta yang berlebihan kepada selain Allah, kecuali sungguh-sungguh diniatkan karena Allah. Pun tinggal sungguh-sungguh ke hadirat Allah. Gusti Allah pasti mirsani panjenengan, pasti nuntun batin panjenengan untuk bisa usul ilallah, ya. Mudah-mudahan pinaringan barokah yang besar, yang terbesar dan yang terindah, yakni ladzatu ma'rifatillah, ya. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan ma'rifatullah. Mugi-mugi semua kita diperkenankan oleh Allah untuk ngicipi indahnya kenikmatan terbesar itu. Bahkan para aulia mengatakan orang yang sampai bisa merasakan nikmatnya wusul ilallah itu seperti selalu mendapatkan Lailatul Qadar, ya, karena apa lebihnya, bahkan bisa lebih dari Lailatul Qadar. Bagi para wali setiap detik bisa lebih dari Lailatul Qadar karena batinnya senantiasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta masyghulun bizara'id dunya la bizara'il akhirah. Kamu tuh sibuk nanam dunia aja, ya. Ndak sibuk nanam akhirat, kata Syekh Abdul Qadir. Amma alimta anna talibat dunya la yuflihu ma'al akhirah. Adapun kamu kan tahu, ya, bahwasanya pencari dunia
tidak akan bahagia. Orang yang mencari dunia beserta akhirat. Tidak bisa orang nyari dunia mau bisa bahagia dengan akhiratnya, kecuali kalau dunianya dirubah jadi akhirat ya. Tapi kalau orang nyari dunia terus kepingin dapat akhirat, itu ya enak dewe ya. Kalau tidak bisa nata hatinya, nyari dunia nyari akhirat itu perilakunya bisa sama, cuma beda di niatnya saja ya. Ngajar niat nyari uang ya dunia, ngajar niat nyari pahala akhirat, ngajar niat nyari ridhonya Allah lebih tinggi lagi. Sudah ndak dunia, sudah ndak akhirat. Jadi kalau orang nyari dunia pasti akhirat ndak kena. Kalau orang nyari akhirat, dunia pasti kena. Tapi kalau orang nyari ridhonya Allah, dunia akhirat pasti kena. Gitu. Pangkalnya ada di ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah kena, maka semua yang akan ngikuti. Ya, semuanya akan ngikuti. In aradta al-akhirata. Kalau jika kamu menghendaki akhirat, fa'alaika bitarkid dunya, maka keharusan bagi kamu untuk meninggalkan dunia. Kalau kepingin akhirat ya tinggalin dunia, kata Syekh Abdul Qadir ya. Wa in aradta al-haqqa fa'alaika bitarkil khududi wal khalqi. Apabila kamu menghendaki sampai ke hadirat Allah, fa'alaika, maka harus bagi kamu bitarkil khududi, untuk meninggalkan kelezatan-kelezatan materi, kenikmatan-kenikmatan materi. Jangan lagi jadi orientasi hidup. Kalau angan-angan kita itu masih makanan enak, minuman enak, lawan jenis ya tidak akan sampai-sampai ya. Kalau kepingin dapat nyampe ke hadirat Allah, maka harus berani nyapih nafsu dari menggilai kenikmatan lahiriah. Nyapih nafsu itu ya repot. Ya repot. Nyapih nafsu itu ya belajar puasa ya. Nyapih nafsu istiqomah dzikir. Nanti nafsu akan tawar sendiri ya, dengan hudud dunia ini, dengan bagiannya nafsu. Hudud itu sebenarnya maknanya dari haddun ya. Haddun artinya bagian, maksudnya bagiannya nafsu. Nah, bagian nafsu itu apa? Ya kenikmatan. Makanya saya langsung menjelaskan kenikmatannya. Kalau orang mau nyari ridho Allah, maka dia harus tinggalkan kenikmatan nafsu. Nikmat nafsu itu apa? Kenikmatan yang sifatnya materi, duniawi, fisik. Ya nikmat makan, nikmat minum sudah jangan jadi orientasi lagi. Jangan kalau sudah tidak lagi pusing dengan rasa, mau rasanya kayak apa ya wis lah. Kalau seandainya makan terus agak protes-protes, ya protesnya itu tidak masuk ke hati. Ya protesnya cuma di bibir. Kok kurang asin sih? Ya, itu tidak masuk ke hati. Nah, kalau jenengan protesnya ke istri tidak masuk ke hati, istri juga tidak akan tersinggung.
Tapi kalau kalimat ini lahir dari kekecewaan nafsu, itu istri bisa tersinggung. Ya. Kalimatnya sama tapi beda sumber saja di batin itu nanti masuknya ke istri kita akan beda. Ya. Kalau kita ngomongnya kurang asin itu benar-benar dari nafsu, nanti istri langsung terimanya itu udah dimasakin, tidak terima kasih, masih ngomel aja, nanti gitu jadinya. Ya. Tapi kalau kita itu di hati tidak begitu, ya enggak. Ya. Saya diceritai adiknya Yasnawi, istrinya Yasnawi itu 3 tahun apa 5 tahun itu tidak boleh memarahi santri karena takut belum bisa marah yang benar, itu ya. Padahal Yasnawi itu kereng-kerengnya kiai di Pasuruan. Beliau terus ngajari istrinya kalau marah harus sebanding dengan kesalahan. 1, kalau marah tidak boleh terbawa kekecewaan sebelum-sebelumnya. Marah itu hanya pada kasus itu saja. Tidak boleh memang anak ini brengsek dari dulu, tidak boleh begitu. Tidak boleh dibawa-bawa dari dulu. Sebenarnya saya malas ngejelasin, seneng diem, tapi waktunya ngaji ya itu. Jadi hawa saya belum masuk ke kitab, dipaksa-paksa sebelum. Kalau kamu menghendaki Allah, maka tinggalkanlah bagian nafsu. Jangan lagi dituruti nafsu. Wal khalqa bitarkil hududi wal khalqi, dan makhluk jangan terjebak oleh makhluk, jangan terjebak oleh nafsu. Sampean kalau nuruti makhluk capek. Sampean ketika ngobrol sama tetangga sampean itu akan ngatur sampean. Jenengan sebaiknya begini, sebaiknya kalau dituruti, tau gak usah kayak udah dedel-duel sampean nuruti standar orang. Ya, makhluk itu punya standar sendiri. Kadang-kadang kita itu menstandarkan standar yang dibuat oleh orang lain yang kadang-kadang kita terima tanpa reserve, tanpa daya kritis yang tajam. Apakah itu benar-benar signifikan bisa meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah atau enggak? Itu kadang-kadang kita sudah enggak kepikir lagi. Contohnya, saya ke persoalan lain. Sekolah akreditasi itu kan untuk memenuhi standar-standar yang dibuat oleh katanya tim pakar. Kalau kita mau jujur, kadang-kadang standar-standar itu tidak langsung pada jantung persoalan, tapi sibuk pada hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak terlalu penting-penting amat. Akhirnya ketika standar itu terpenuhi pun itu tidak akan merubah secara signifikan pada kualitas pembelajarannya. Apakah kalau standarnya sudah A, itu benar-benar A kualitas pendidikannya? Enggak. Berarti kan kita capek-capek memenuhi sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu signifikan.
Coba cara kiai kita didik orang ya. Katanya adik saya itu, nah iya Cak ya, santri ini Mbah Hasyim Asy'ari itu loh ya. Oh enggak ada yang enggak jadi ulama besar. Semua jadi ulama besar. Santri ini Mbah Khalil Bangkalan bisa jadi wali-wali semua. Oh bisa gitu. Padahal tidak ada standar-standar. Oh bukan, tidak ada standar. Mereka itu konsisten terhadap standar, tetapi pada hal yang sifatnya esensial. Padahal yang sifatnya atribut, standar-standar yang sifatnya periferial, itu nggak diurus. Kalau kita enggak, gitu loh ya. Kalau kita enggak, padahal yang sifatnya periferial, pinggiran-pinggiran itu, Masya Allah. Yang seragam lah, yang harus opo hubungannya seragam sama jadi orang soleh itu kan tidak ada sebenarnya. Cuma ya wes lah kita terjebak kepada sesuatu yang akhirnya begini, involutif, bundeli semua. Nah untungnya masih ada model torekot begini yang kita lepas dari semua standar-standar tohir dan kita hanya main pada aspek esensial. Ya tidak tahu saya kalau torekot juga terkena jebakan formalistik simbolik, ya selesai. Jadi kalau orang itu sibuk dengan manusia yang tidak mengerti hakikat maksudnya, itu tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah. Seruat nuruti karpe wong itu ruwet. Nah, kalau mau sampai ke Allah harus berani ninggal tagihannya nafsu. Malam nafsu nage tidur. Nah, sampai turuti ya wis gak sampai nang Gusti Allah. Baru ngelihat tasbih wis nolak nafsu moh nak tasbih pentolai tasbih podo bundere moh. Diajak lihat tasbih malah ngejak lihat pentol gitu kan, ya repot. Nafsu. Kalau orang berani nyapih nafsunya, nafsu kepingin jalan-jalan, dah aku mau ngaji, terus gampang jalan-jalan nanti kalau ada waktu. Itu namanya nyapih. Jadi ketika jenengan berangkat ke sini tuh aslinya nafsunya yo nangis. Aku pengen jalan-jalan gak dijak gitu. Jalan-jalan gak dijak jalan-jalan. Ya biarin ya memang begitu. Nafsu harus disapih. Ya. Nyape nafsu itu begini caranya. Satu, jangan nuruti semua kesenangan. Sesekali boleh ya, sesekali boleh. Nanti terlalu ekstrim juga gak lucu lah ya. Nanti sampean ketemu saya diprotes saya. Wah, Pak Sotik ada di swalayan makan di itu. Nanti saya bilang saya tidak nuruti saya nuruti anak saya. Kan di sini tidak ada nuruti anak, nuruti nafsi yang ada. Ya Allah, ya sesekali bolehlah biar hidup itu tidak monoton ya silahkan ya. Saya tidak ngelarang jenengan mau pelesiran. Pelesiran itu juga termasuk sunnatul aulia, ya, termasuk cara para wali membaca atharu qudrat wa iradatillah. Ya. Nggak apa-apa jenengan mau tamasya. Saya aja bilang ke anak-anak itu mobil kamu pakai kalau mau jalan-jalan ya silahkan, nggak apa-apa. Ada Pak Taufik yang itu. Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Memang begitu, supaya kita tahu ciptaan-ciptaan Allah itu beragam dan kita bisa mengagumi itu semuanya. Cuma jangan terus-terusan dituruti nafsu itu. Jenengan pernah bermuhasabah enggak ya? Berapa persen dalam sehari semalam itu jenengan nuruti nafsu dan berapa persen nafsu sampean paksa nuruti jenengan?
Jenengan yang nurut nafsu atau nafsu yang nurut jenengan? Nggak mikir. Ya, nggak mikir saya Pak. Pokoknya jalan, pokoknya bangun, pingin makan, pingin tidur lagi ya tidur, pingin berangkat, pingin ya segitu ya, itu namanya sampean tunduk sempurna ke nafsu. Gitu loh ya. Tidak ada perlawanan sama sekali pada nafsu itu. Gitu loh ya. Itu. Maka caranya ya ninggalkan kepingin. Ya, ninggalkan yang kepingin. Saya kepingin tidur. Ya wis jangan tidur. Gantiin pikiran. Akhirnya pikirannya sama tidur. Saya kepingin sate. Ya jangan makan sate. Pokoknya kepinginnya jangan dituruti. Kepingin sate, makan tempe. Gitu loh ya. Saya kepinginnya tempe, ya makan sate. Tambah larang. Ada maksudnya memang kadang-kadang keinginan kita itu harus diacak-acak, maksud saya. Kalau jenengan tidak pernah ngacak-ngacak keinginan, itu akan jadi orang yang sangat egois. Dan ruhaninya rapuh. Sekali tidak keturutan, stres. Biasa istrinya diperkosa untuk menuruti keinginannya. Besok masak semur. Besok masak soto. Istrinya bingung, soto apa mas? Soto Makassar. Makassar tidak ada soto mas, yang ada coto. Ya wes coto. Ayo, gitu loh ya. Besok ini. Sekali tidak keturutan, tidak bisa makan. Ayo, begitu kepingin coto Makassar, ternyata Makassarnya hilang, tinggal cotonya misalnya. Bingung nggak bisa makan, akhirnya marah nafsunya, marah dibanting piringnya, rusak cinta kasih yang katanya dulu 7 gunung akan dilauti, 7 gunung akan didaki, 7 samudra akan dilalui, pret, kena coto aja udah bubar, gitu loh ya. Opo gini nih ya. Sampai itu pemain drama tah. Gitu loh ya. Kok begitu itu. Nah, gini nih kalau orang tidak terbiasa ngelatih nafsu ya begini. Kalau orang mondok kan udah biasa tidak keturutan ya. Kepingin tidur enak, tidurnya seadanya. Kepingin makan enak, makannya seadanya. Itu biasa gak keturutan. Tapi giliran tidak kepingin makanan enak, tiba-tiba ada makanan enak. Yes, gitu. Jadi belajar gak nuruti. Pertama jangan turuti, belajar gak nuruti keinginan. Nanti efeknya, kalau jenengan itu berhasil adalah tidak kecewa. Kalau punya keinginan tidak keturutan, jenengan tidak kecewa. Tapi kalau saya tidak kecewa, tapi dongkol, ya podo ae, gitu loh ya. Nggak kecewa tapi terus diem tok nggak ngomong, ya sama aja, itu sih kecewa namanya. Berarti jangan sih tunduk ke nafsu, gitu ya. Nggak boleh. Terutama suami istri. Kalau saya gregetan gitu. Nggak boleh ada diem-dieman, itu nggak boleh. Suami istri diem-dieman, nyapo, gitu loh ya. Gobloknya uang, gitu loh ya. Saya ini pengikut madhabnya Yasrori. Kata Yasrori, kalau saya, istri saya mau diemin saya, tak perkosa. Itu ya Yasrori bener. Beneran Yasrori bilang begitu. Udah maksudnya itu, kesenangan suami itu di istri, kesenangan istri di suami lah. Terus kalau diem-dieman itu kan nyiksa diri. Ya, cuma orang goblok aja yang memperpanjang menyiksa diri. Nah gitu kan. Nah itu cuma repot orang itu, sudah sadar ya tetap aja namanya egois, ya tetap saja gitu. Masya Allah, ya harus turun pahami. Ya Allah. Jadi nanti cirinya kalau jenengan tidak keturutan santai, ya. Tidak marah,
Saya tidak kecewa. Yes, itu jenengan sudah mulai saya. Pokoknya tidak keturutan ya tenang, tidak gejolak, ya. Kuat sabar. Nah itu sudah nafsu mulai jadi kalau gitu. Kemudian jangan nyari yang enak-enak. Ya. Jangan terus-terusan nyari yang enak-enak. Sesekali boleh. Pokoknya rumusnya sesekali sih boleh. Kita soalnya belum wali. Sesekali boleh. Tapi jangan terus nyari yang enak-enak terus. Ya. Kalau orang terus-terusan nyari yang enak-enak itu, saya kadang-kadang melihat anak-anak muda sekarang, kok ya roh gitu ya, kok ya tahu saja. Ternyata kalau sate yang enak di pojok sana, ternyata bakso yang enak di sana, ternyata kalau kok jelajahnya ya lidahnya. Saya kadang-kadang juga nggak paham kalau ini yang enak di mana ya di mana. Akhirnya karena sudah direkomendasikan, kalau mie Aceh yang enak sana, kalau ini, wah apalah nasi. Saking ahlinya menyeleksi rasa masakan. Masya Allah. Ya kalau untuk seni hidup ya semoga, tapi jangan terus-terusan nyari yang enak. Ya. Dulu mbahnya ibu saya itu, Yai Syukur itu kaya raya dia. Kalau makan itu nasinya dicampur kerikil, dia punya kerikil yang sudah disucikan. Jadi kalau Mbah Putri ngasih nasi itu terus dicampur dengan kerikilnya. Terus kalau ngasih sayur singkong itu minta yang bagian bawah, daunnya itu daun singkong bagian bawah. Saya tidak kebayang makan sayurnya daun singkong bawah, nasinya campur kerikil. Kita makan udah bersih, cuma keselip satu saja kerikil, klotak, ngelirik bojone. Iso masak gak sih? Gitu. Kebaya gitu. Kalau saya jadi istrinya, gak iso masak, gak mateng dapurmu. Masya Allah, wis repotnya orang. Memang seru, nafsu itu seru. Tapi jenengan kalau sudah jadi orang sabar ya, ngelihat orang yang ngamuan itu kudu guyu. Itu kudu guyu. Kok lucu, orang pemarah itu kok lucu ya. Masa urusan gitu aja, mbak wes sabar wes. Mbak yo dipikir istri itu dari pagi jungkir balik, sik masak, sik begini, mateng itu syukur alhamdulillah. Kalau kita kaku-kakuan, yang berhak menyajikan makanan mateng itu kewajiban suami. Tidak ada di fikih istri wajib masak. Ya, yang wajib ngasih nafkah itu suami, tidak ada istri wajib ngasih nafkah. Ngasih nafkah itu artinya makanannya mateng tinggal ngemplok bojo itu. Jadi sampean kalau dibantu istri masakan, wis trimon, gitu loh ya, syukuri, terima kasih. Ya, saya yo sama, gitu ya. Ya saya syukur aja, alhamdulillah, gitu aja. Tapi jadi istri jangan segitunya juga. Terus langsung pulang ngaji langsung. Mulai sekarang aku free yo. Wis gak masak meneh yo. Sampean kan kudu ngaji mau, ya. Aku tinggal ngemplok gitu kan. Urusannya sama ngono gitu ya. Yo jangan gitu. Nggak bisa kaku-kakuan kita itu Maksud saya ya hargai suami yang sudah jungkir balik nyari rizki. Terus hargai istri yang sudah berusaha memberikan yang terbaik. Itu harus pinter kita mencari saling menghargai itu ya. Jadi pertama jangan nuruti keinginan, yang kedua jangan nyari yang enak-enak. Ya kalau ingin ngalahkan nafsu,
Dulu saya sudah jelaskan ini ya. Mengalahkan nafsu itu bisa dengan cara yang lain. Oh ya. Kata Abu Madyan, gurunya Imam Qutb ya, Abu Hasan Syadzili. Beliau mengatakan la sabila ilal wusul illa min babil akbar. Tidak ada jalan orang itu bisa sampai ke Allah kecuali dia masuk dari babul akbar, pintu terbesar. Babul akbar ai babul maut. Pintu besar itu maksudnya kematian. Jadi jenengan tidak akan bisa ketemu Gusti Allah, tidak akan bisa wusul kecuali mati. Jenengan sudah siap mati dah, kok zikiran terus gitu ya. Waktu Gus Suadi kesini, waktu itu Gus Dur Tasik Sugeng, ya Allah, Gus Suadi itu termasuk Kiai Pasuruan yang jadab ya. Tiba-tiba dia datang jam 2 malam pakai taksi. Terus dia bilang, bayari, beli kuntek. Dan rumah saya masih lama ya, masih lama. Terus saya waktu itu sedang bangun duduk fondasi gitu. Terus cerita di sini Gus wonten ngaos ada ngaji gini. Ngaji apa? Ngaos kitab Imam Ghazali Gus apa nggih Ihya gitu apa. Waktu itu kita ngaji Ihya. Terus kata Gus Suadi, kon seneng tasawuf toreko tuh. Gereman Gus. Loh, cepat mati loh. Cepat mati. Saya ingat dulu Romo Hamid juga begitu. Orang Pasuruan itu mau masuk torekot semua ditakuti ya, masuk torekot cepat mati. Gitu. Mati itu ada dua. Mati itu ada dua. Ada al-mautut tabi'i, ada al-mautul ikhtiyari, ada mati alamiah. Mati beneran itu, ya, mati beneran. Ada al-mautul ikhtiyari, ada mati yang diusahakan. Mati yang diusahakan bukan bunuh diri loh, bukan. Ya. Mati yang diusahakan itu mematikan nafsu. Mematikan nafsu itu istilah. Ya, untuk mendomestikasi nafsu hanya nuruti nafsu di jalan Allah. Ini orang bisa keliru, mematikan nafsu terus tidak kawin. Tidak begitu, ya, mematikan nafsu itu tidak begitu. Mati kepada yang haram, itu loh ya, mati kepada yang haram. Tapi yo berikan semangat pada yang halal. Imam Junaid al-Baghdadi itu mengatakan, semangatku mendatangi istri itu sama dengan semangatku sholat. Itu orang alim itu. Nggak terus gara-gara torekotan terus bojone gak dilirik blas. Oh digerus sampean. Gitu loh ya. Jadi nggak begitu. Jadi mati itu harus kepada yang mati ikhtiari itu bisa mati hitam al-mautul aswad, bisa mati merah al-mautul ahmar, bisa mati hijau al-mautul ahdor, bisa mati putih al-mautul abyad. Sampean mau ngambil teknik yang mana ngalahkan nafsu itu? Kalau al-mautul aswad, mati hitam, itu ihtimalul adha.
Cara ngalahkan nafsu itu adalah nafsu dikasih beban yang berat dan tidak boleh ngersuloh. Maka sampean selesai ngaji langsung pulang ke rumah, sampean diem aja. Semua aku yang ngerjakan. Nah itu nanggung yang berat dalam hidup ini. Ya, itu. Nah berhubung ngajinya suaminya ngaji, istrinya ngaji, ya aman. Kata istrinya, Pak sampean diem aja, terserah saya. Enggak, sampean yang diem. Kalau gitu diem semua. Ada pekerjaan nggak bubar, nggak selesai, nggak selesai. Jadi nanggung beban berat dan tidak keluar kata-kata kecewa. Itu latihan nafsu paling cepat, nafsu kalah. Nah biasanya orang kalau sudah dapat beban berat itu ngersuloh pasti. Setelah ngersuloh itu kecewa. Ngersuloh itu kecewa ya. Setelah itu cari kambing hitam, mau nyala-nyalakan orang biasanya, terus marah-marah. Nah itu. Maka caranya kita sudah berusaha dengan apapun, pasti kita akan berhadapan dengan keadaan yang menyulitkan. Dan kadang-kadang menyulitkan itu sangat. Dan jenengan harus kuat, tahan, menghadapi kesulitan yang Allah hadirkan itu. Ihtimalul adha. Nah tapi kalau bisa ihtimalul adha itu ya kita buat. Wong kita uangnya tidak seberapa, pakai nanggung ponaan, nanggung itu, ya gak apa-apa, biar seru. Yang kedua, mengalahkan nafsu itu al-mautul ahmar, mati merah. Mati merah itu tidak nuruti apa yang diinginkan. Tadi udah ada penjelasannya ya. Tidak nuruti apa yang diinginkan. Yang ketiga, al-mautul ahdar, mati hijau. Mati hijau itu teknik mengalahkan nafsu dengan tampil sangat sederhana. Jangan dikasih yang branded. Enak wis selesai ngaji, branded bakal dikasihkan yang lain gitu ya. Nggak maka itu pokoknya sederhana, baju sederhana, ini sederhana, semuanya sederhana. Itu ya. Itu mati hijau. Mati putih, al-mautul abyad, itu mati putih mengalahkan nafsu dengan cara dilaparkan. Jadi biasa lapar. Ini jenengan main dengan satu metode saja insya Allah hasilnya. Asal serius. Jadi apalagi kalau dikombinasi gitu ya, dikombinasi yo seneng puasa sunnah, ya kadang-kadang memang menterapi diri untuk pakaian sederhana, sewajarnya gitu ya, dan seterusnya. Tidak nuruti apa yang diinginkan. Saya sih menyarankan kita coba semua sebatas yang kita mampu. Jangan ekstrim, ya, jangan ekstrim. Ngelatih nafsu juga itu seperti olahraga. Kalau jenengan langsung ekstrim, tidak kuat, mental. Kuat sehari setelah itu balas dendam, ya bodoh aja gitu ya, balik lagi nanti. Jangan. Ya wis semampunya saja. Saya kalau disuruh langsung pakaian yang kasar murah tidak sanggup aku. Ya wis sesekali lah dalam seminggu itu. Inilah 2 hari aku pakai gajah duduk, yang 5 hari aku pakai BSH gitu ya, bukan BHS, BSH gitu. Ya silahkan lah sampai atur sendiri, dan yang jelas kita latihan untuk nafsu. Nanti kalau sudah mampu sampai pakai pakaian apa aja, yang penting niat karena Allah. Pakaian sederhana ya sabar, pakaian bagus niat tahaddus bi ni'matillah, ya tetap bagus semuanya. Waqad wasalta ilaihi,
Apabila kamu benar menghendaki ketemu Allah, sampai kepada Allah, maka kamu harus meninggalkan bagian nafsu dan makhluk. Waqad wasalta, maka kamu benar-benar sampai ilaihi kepada Allah. Fa idza sahhalaka hadza, apabila sudah benar bagi kamu hadza ini, ja'at ilaika dunya wal akhirah wal khudud. Ja'at, maka bakal datang, maka datang kepadamu, maka datang kepadamu, ilaika, apa yang datang, ad-dunya, dunia akan datang, wal akhiratu, akhirat akan datang, wal khudud, kenikmatan-kenikmatan, makanan enak, minuman enak akan datang semua. Bahkan perempuan-perempuan cantik antre itu untuk sampean. Wal khulqu, makhluk akan datang. Tabi'an wa tau'an, tabi'an tau'an, nurut patuh kenyedengan. Wakarhan, kadang-kadang ada yang nggak nurut tapi ya nggak bisa apa-apa. Nanti apa namanya, dalam keadaan nurut atau dalam keadaan karahan terpaksa. Kalau jenengan benar bisa meninggalkan bagian nafsu dan makhluk di hati loh ya, di hati, maka benar-benar bisa wusul kepada Allah, maka cirinya dunia akan ngejar sampean, akhirat akan datang, kenikmatan-kenikmatan materi akan datang, makhluk akan datang, semuanya akan nurut. Ada juga yang terpaksa nurut, terpaksa nurut ya nurut juga namanya. Li'annal asla ma'aka, karena pokoknya ada pada kamu. Li'annal asla ma'aka. Wa kullul furu'i, saya baca awal ya. Setiap cabang kalau mau diatofkan ke asla ya wa kullul furu'i tabi'un lihadal asl, dan setiap cabang itu akan mengikuti pokoknya. Pokoknya itu Gusti Allah. Makhluk kenikmatan duniawi itu cabang. Kalau jenengan dapat Allahnya, maka seluruh kenikmatan akan ikut. Dunia ikut, akhirat ikut, kenikmatan ikut, manusia ikut, semuanya akan ikut. Tapi kalau kita ngejar makhluk, ya itu yang bisa amburadul semua. Kun akilan, jadilah kamu orang yang punya akal. La imana laka la aqla lak. Sayangnya kamu itu tidak ada imannya, kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada akalnya. La tamyiza anta qa'imun ma'al khalqi musyrikum bihim. Kamu itu tidak dewasa-dewasa, tidak tamyiz. Ya, anak kecil aja, kata Syekh Abdul Qadir. Saya bahasakan biasa biar kita ngerasain. Kata lu, kamu itu tidak ada otaknya, tidak iman, tidak dewasa-dewasa, kecil terus ruhaninya. Anta qa'imun ma'al khalqi, kamu itu kamu tegak bersama makhluk, kamu terus-terusan berharap kepada makhluk. Musyrikum bihim, kamu musyrik kepada Allah dengan makhluk itu. Anta halikun illam tatub, kamu akan jadi orang yang celaka illam tatub, jika kamu tidak mau tobat. Tanaha an tariqil qaum, kamu malah mundur dari jalannya para sufi, para orang alim. Mending mundur, maju gak berani. Kalau mundur sih lumayan, pernah maju kan, dari mundur. Ada orang maju aja gak berani, maju ke jalurnya wali itu lo gak berani. Masya Allah. Padahal Syekh Abdul Qadir mengatakan, kamu malah mundur dari jalurnya para wali, para kaum.
tanaha min babihim, kamu mundur dari pintu orang-orang khawasnya Allah, kaum ya, ahlinya Allah. Okay. La tuzahim, la tuzahimuhum bi aktafi niyatika, jangan kamu mendebat mereka dengan kesombongan niatmu. Aktaf itu sebenarnya pundaknya. Kalau kelihatan pundak tak kena. Dengan keangkuhan niatmu, tuna kolbika, tanpa hatimu. La tuzahim binifaqika wa da'awika, jangan kamu melawan, mendebat para ulama ahli thariqah tasawuf dengan kemunafikanmu, dengan pengaku-ngakuan dirimu sebagai orang yang alim, yang pintar. Wa huwa sa'nuka, yaitu dia itu lisanmu. Innama tuzahimu al-qawmu bil qulubi wal asrari bi aktafit tawakkuli was sabri alal afati war ridha bil aksar. Hanya saja kamu mendebat orang-orang yang khususnya Allah, kaum sufi, kaum tasawuf, bil qulubi dengan hati, wal asrari dengan sirmu, bi aktafit tawakkali dengan ketinggian tawakalmu, sabarmu atas segala keburukan, dan ridho dengan segala ketentuan Allah. Ya ghulam, anak laki-laki sebenarnya. Maksudnya semua diaku anak oleh Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu sangat nyemana sangat ngaku anak kepada santrinya, sampai orang Kristen pun itu seneng ngaji ke Syekh Abdul Qadir dan diperlakukan sama meskipun beda agama. Jadi madrasahnya Syekh Abdul Qadir itu dulu dikenal madrasah yang nyaman untuk non muslim sekalipun datang ngaji. Itu sekarang ada yang niru itu, Gus Ikdam. Banyak orang-orang Nasrani ikut ngaji. Kun baina yadayil haqqi wal afat, kun baina yadayil haqqi wal afatu tanzilun alaika. Kun, adalah kamu di hadapan Allah, wal afatu tanzilun alaika, sedangkan keburukan turun kepadamu. Wa anta, sedangkan kamu qaimun ala qadami mahabbatihi, kamu tetap tegak di atas pijakan cinta kasih kepada Allah. La tataghayyar, jangan geser, jangan berubah. La taziluka ar-rihu wal amtaru, jangan sampai menggelincirkan kamu angin, jangan sampai menggelincirkan kamu datangnya hujan. Wala tukhriquka ar-rimah, jangan sampai mencapik kamu adanya tombaknya. Takunu thabitan, adalah kamu konsisten
zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin, qaiman fi maqamin, selamanya kamu tegak di dalam makom, la khalqa fihi, yang tidak ada makhluk di hatimu pada kedudukan makom itu, la dunya fihi, tidak ada dunia di hatimu dalam kedudukan itu, dalam makom itu, la akhirata fihi, tidak ada akhirat di dalam makom itu, la huquqa fihi, tidak ada hak-hak siapapun di dalamnya, ya, la hududha fihi, tidak ada bagian apapun di dalamnya, la lima fihi, tidak ada kenapa di dalamnya, la kaifa fihi, tidak ada bagaimana di dalamnya, la ma siwal haq fihi, tidak ada selain al-haq di dalamnya, la tudrikuka ru'yat, la tudrikuka la tudrikuka ru'yatahu, enggak, la tudrikuka ru'yatuhu al-khalqu wal ma'unatul ayali, la tudrikuka ru'yatuhu al-khalqa wa ma'unatul iyali, ya. Tidak menjangkau kamu, ya, pandangan ini, kalau begitu pandangannya Allah, ya. Tapi kalau dibaca la tudrikuka, tidak menjangkau kamu, ru'yatuhu, pandangannya Allah, ya. Al-khalqu wa ma'un, kalau ya, la tudriku ru'yatuhul al-khalqu ru'yatuhul khalqu. Kalau begini, la tudriku ru'yatuhul khalqi, tidak bisa. Ru'yatuhu al-khalqu wa ma'unatul wa mu'natul ayali, tidak menjangkau kamu, ya, pandangannya makhluk dan keamanan dari keluarga, ya. Maksudnya itu wuhunya ini tidak ke Allah, ya, tapi tetap ke makom tadi, ya. Jadi makom itu tidak mampu menjangkau keberadaan batinmu, ya. Begitu juga makhluk dan urusan keluarga. La tataghayyaru bil illati wal kathrati, kamu tidak berubah dengan sedikit maupun banyak. La bidzammi wala bil hamdi, juga tidak bisa berubah karena hinaan maupun karena pujian. La bil iqbali wala bil idbari, juga tidak bisa lagi dipengaruhi, kamu tidak bisa berubah karena penerimaan atau karena penolakan. Takunu ma'ahu min wara'i ma'kulil insi, kamu berada bersama Allah, di balik semua yang di balik rasionalitas manusia, wal jinni, dan bangsa jin, ya, wal malaki, dan malaikat, wal khalqi,
dan makhluk fil jumlati secara keseluruhan. Ma ahsana ma qala ba'duhum, ya. Betapa bagusnya apa yang dinyatakan oleh sebagian ahli thariqah, ahli tasawuf. In kunta tusaddiqu, in kunta tusaddiqu wa illa fala. Ya, kalau kamu mau berada dalam keadaan itu, kamu harus bersedekah. Jika tidak, ya gak ada. Tattabi'na as-sabru was-sidqu wal-ikhlasu asasun lima qad sarahtu laka. Kamu mengikuti kami dalam hal kesabaran, dalam hal kejujuran, dalam hal ikhlas. Yang itu semuanya merupakan dasar dari apa-apa yang telah aku jelaskan kepadamu, kata Syekh Abdul Qadir. Turiduni, kamu menginginkan aku, unafikuka, aku akan memberi nafkah kepadamu. Wa ulinu laka, dan aku akan memberikan kelembutan kepadamu. Fil kalami, dalam ucapanku. Fil kalami, dalam ucapan maksudnya. Tafrah nafsuka, nafsumu akan bahagia. Wa tu'jibu wa tadhunnu annaha ala syai', kamu kagum dan kamu menyangka annaha ala syai', sesungguhnya yang demikian itu atas sesuatu. Tapi kemudian dibantah oleh Syekh Abdul Qadir. Kamu mengira kamu bahagia, nafsumu bahagia, dan kamu sudah kagum, kamu nyangka kamu sudah mendapatkan sesuatu. Kata Syekh Abdul Qadir, la, ndak. Wala karomah laha, ndak, kamu ndak ada karomah pada keadaan tersebut. Ananarun, aku ini api, kata Syekh Abdul Qadir. La yathbutu alan nar, ndak ada yang bisa tetap di hadapan api itu. Semua akan terbakar dan sirna. Illa as-samandilu, kecuali samandil itu salamander. Salamander sejenis binatang kayak apa itu, kayak kadal ya. Tapi saya nggak tahu ini yang dimaksud ini salamander yang mana. Karena kita beda budaya, pokoknya ada salamander gitu aja. Alladhi yang yabidu wa yafrahu wa yaqumu wa yaq'udu finnar. Kata Syekh Abdul Qadir, aku ini api. Tidak akan ada yang bisa bertahan dengan aku. Api, kabeh dibakar. Orang sombong kebakar, orang kikir kebakar, semua kebakar. Yang bisa bersama aku itu cuma salamander, yang yabidu wa yafrahu wa yaqumu wa yaq'udu finnar. Yang dia itu memang bertelur, kemudian muncul, yafrah, ya. Kemudian tegak, duduk, berdiri, duduk di api itu. Ya mudah-mudahan jenengan semua kita ini jadi samandilnya Syekh Abdul Qadir, ya, yang kuat dalam cuaca dingin panas usik dikira. Nah, ya, saya kalau lihat teman-teman yang jauh itu kadang yo iri, ya. Teman-teman semangat ya, tua-tua teko. Semoga-moga jenengan dapat ganti yang lebih mulia dunia akhiratnya. Ijtahid antakuna samandilan. Berusahalah kamu supaya jadi salamander. Finaril awqati, dalam
apinya waktu. Al-afatu fi naril awqati. Tidak ada wawunya. Pada api. Kalau ini finarin di dalam api, al-awqatu waktu-waktu, wal afatu dan keburukan, wal mujahadatu tidak kena. Kadang-kadang rumit ya. Rumitnya itu tidak tahu ya. Ini ada yang kemungkinan kata hilang atau bagaimana yuk. Ijtahid an takuna samandilan fi naril awqatil afati. Ijtahid, jadilah berusahalah kamu antakunya untuk menjadi samandil, salamander fi naril awqati, pada apinya waktu al-afati yang buruk. Maksudnya mungkin tetap bisa bertahan meskipun dalam tampak dohir apinya waktu itu buruk gitu loh ya. Maksudnya jenengan terus-terusan zikir dan seterusnya itu sebenarnya melelahkan. Ya, tapi hanya samandil yang kuat itu, salamander yang tetap akan kuat bertahan ya di dalam ketidaknyamanan suasana zikir. Wal mujahadat, di dalam mujahadah, wal mukabadat, dan dalam berusaha keras untuk menundukkan nafsu. Wasabr, dan sabar ala mataril aqdiyati, atas palu gardanya qada Allah wal aqdari, dan takdir Allah. Hatta tasbiro, sehingga kamu sabar ala musahabati, untuk bersahabat dengan aku, wasimai kalami, dan untuk mendengarkan ucapan-ucapanku, wa khusunatihi, dan kasarnya kritikan Syekh Abdul Qadir, wal amal bihi, dan kamu mengamalkan semua itu, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, fi khalwatika, di dalam khalwatmu, awalan, pertamanya, wa fi jalwatika thaniyan, baru kemudian di dalam keterangan terangmu, di dalam bareng-bareng orang yang kedua, wa fi wujudika thalitsan, baru di dalam wujudmu yang ketiga. Fa in sahalaka hadza, kalau kamu sudah mampu mengikuti ajaran Syekh Abdul Qadir, kuat istiqomah zikir, awalnya kuat zikir sendirian di dalam kamar, kemudian jenengan bisa zikir bareng-bareng begini, kemudian jenengan bisa benar-benar zikir itu sudah menyatu. Fa in sahalaka hadza, kalau ini sudah benar, ja'akal falah, maka akan datang kebahagiaan dunia wa akhirah, baik dunia dan akhirat, bimasyiatillah, dengan kehendak Allah ta'ala mahlur Allah wa takdirihi, dan dengan takdirnya Allah. Ana la uhabi ahadan minal khalqi fi syai'in huwallahu ta'ala. Aku ini tidak cinta pada seseorang dari makhluk ini, fi syai'in, terhadap sesuatu. Syekh Abdul Qadir itu tidak menyintai apapun di makhluk ini. Huwallah, dia Allah. Wa min haqqihi, dari haknya Allah, la altaftu ila ahadin minhum, dari haknya Allah itu aku tidak akan berpaling kepada seseorang dari mereka makhluk, min syai'in bila amrihi, dalam hal sesuatu kecuali tanpa perintah Allah. Syekh Abdul Qadir tidak punya kebutuhan apapun terhadap makhluk dalam sesuatunya,
Hanya Allah saja yang dipikirkan oleh Syekh Abdul Qadir, dan haknya Allah itu adalah Syekh Abdul Qadir mengatakan dia tidak akan berpaling pada sesuatu pun dari manusia dalam hal sesuatu tanpa ada perintah dari Allah. Bal ittaqu bihi, bahkan bertakwalah kamu kepada Allah. Fi istifai haqqihi, dalam memenuhi hak-haknya Allah, min khalqihi, dari makhluknya Allah. Wala ad'afu aqwa ma'a nafsihi wa uwafiquha fihim. Tidak ada lemah, kuatlah dengan diriku, kata Syekh Abdul Qadir, aku akan menyesuaikannya ya, dalam hal urusan makhluk itu ya. Ini pernyataan Syekh Abdul Qadir yang membuat metafor dirinya sebagai api, dan karena Syekh Abdul Qadir itu api, maka tidak akan ada yang kuat bersama Syekh Abdul Qadir. Semua akan terbakar. Orang-orang yang membawa pikiran-pikiran yang berbeda ketika masuk ke majelisnya Syekh Abdul Qadir akan terbakar. Pikiran-pikirannya untuk hilang dan berganti menjadi nalarnya Syekh Abdul Qadir. Maka semua orang akan terbakar dan tidak akan ada yang kuat kecuali binatang salamander tadi. Samandil tadi itu memang dia bertelur di situ, ya munculnya di situ, berdiri di situ, duduk di situ. Nah, kita disuruh seperti itu di dalam menjalankan thariqahnya Syekh Abdul Qadir ini. Harus kuat ya. Mau panas, mau terik, mau apa ya tetap belajar istiqomah ya. Sampai benar-benar kita bisa menapaki thariqahnya Syekh Abdul Qadir dalam kesendirian, dalam zikir bareng-bareng, sampai benar-benar mempribadi ya. Sampai benar-benar mempribadi. Kemudian Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa Syekh Abdul Qadir tidak punya kebutuhan apapun pada manusia ya, kecuali semata-mata karena menunaikan hak-haknya Allah ya. Syekh Abdul Qadir tidak pernah melirik, berpaling terhadap sesuatu yang ada pada manusia kecuali atas perintah Allah ya, kecuali atas perintah Allah. Kalau itu sudah ada perintah Allah, baru Syekh Abdul Qadir akan melirik dalam hal segala sesuatu. Karena itu beliau berpesan ya, supaya kita takwa kepada Allah dalam hal memenuhi hak-haknya Allah ya. Tidak boleh lemah ya, harus kuat dengan dirinya Syekh Abdul Qadir, dan Syekh Abdul Qadir akan menyesuaikan ya, dengan itu semuanya. Ya, ini enggak begitu clear, saya enggak berani menguraikan lebih jauh apa yang dimaksud wa uwafiquha fihim. Bagaimana muwafaqah yang akan dilakukan Syekh Abdul Qadir dalam konteks bersama dengan para orang-orang yang menjadi samandil tadi ya. Tapi secara umum seperti makalah yang ada di manaqibnya. Jadi Syekh Abdul Qadir itu memang sudah menyiapkan pedangnya terhunus, tombaknya udah disiapkan, panahnya udah disiapkan ya, untuk membantu murid-muridnya, orang yang cinta ke Syekh Abdul Qadir. Kalau sewaktu-waktu terpeleset di jalan Allah, kata Syekh Abdul Qadir, aku yang siap meluruskan. Gitu. Jadi kalau melihat pernyataan ini ya itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir. Baik, saya ingin sedikit bahas tentang persoalan yang kemarin saya diminta mau bicara tentang masalah
Istidrojnya kayaknya menarik untuk saya sampaikan di sini juga, karena ada hal-hal yang penting ya. Istidroj itu salah satu dari sunnatullah. Sampean belajar mirsani sunnatullah ya. Belajar melihat sunnatullah. Sunnatullah itu rajin, pangkal kaya. Rajin bekerja, pangkal kaya. Itu ya sunnatullah. Rajin zikiran. Oh sudah. Oh iya ya. Gak apa-apa, kita terusin. Orang rajin zikir, maka dia bisa mendapatkan walayah. Itu sunnatullah. Ya. Kalau jenengan itu akidahnya benar, syariatnya benar, terus istiqomah, maka ujungnya istiqomah, karomah. Itu sunnatullah. Jenengan bisa menepati itu pasti dapat, karena itu sunnatullah. Ya, itu sunnatullah. Lah istidraj ini juga sunnatullah. Istidraj itu sunnatullah. Apa istidraj itu? Istidraj itu bahasa Jawanya pengelulu. Pengelulu. Dilulu. Bukan bahasa Betawi. Oh dilulu di kue-kue. Enggak begitu. Dilulu itu nggak ada bahasa Indonesianya. Nopo dilulu Pak? Dicor. Dikasih terus tapi jengkel, gitu ya. Dikasih terus tapi tujuannya menghinakan. Dikuasai terus. Dikasih terus. Tapi tujuannya mau dihinakan orang itu. Itu loh. Nah, padahal Allah itu kalau jengkel ke orang yang masih diharapkan balik ke hadirat Allah, ya, kalau dia itu menyimpang dari kehendak Allah, pasti dibuat tidak sukses. Sing pinter sampean. Kalau jenengan tidak bisa cocok dengan harapannya Gusti Allah, tidak akan pernah berhasil. Ayo taruhan sama saya. Loh ya. Kenapa? Sampean sih disayang oleh Allah. Ya. Kalau diteruskan berhasil terus, sampean tambah tidak pernah mengenal kebesaran Allah. Nanti cuma numpu di kesombongan diri. Allah tidak mau, sehingga sampean digagalkan, sehingga sampean bisa tahu bahwa sampean bukan siapa-siapa dalam penentu kehidupan ini, ada Allah. Itu ya. Tapi kalau Allah udah nak dengan seseorang, enggak dikasih, kuasi, terus dikasih. Ya. Makanya istidraj itu adalah Allah tidak mensegerakan azab dari keburukan orang itu, malah sebaliknya dia diguyur dengan nikmat, yang dengan nikmat itu dia tambah pongah, tambah sombong, tambah mekiti, tambah membenarkan kebohongan, kekeliruan dia terhadap Quran. Mana katanya kalau orang taat kepada Allah, fatahna alaihim barakatum minas sama. Buktinya itu orang yang tiap hari ke masjid kere semua.
Itu orang yang ahli zikir itu hidupnya susah. Aku gak pernah zikiran, gak pernah sholat. Mobilku banyak. Anakku sukses semuanya. Nah itu. Allah kuatkan itu. Kesesatannya dikuatkan. Ya, sehingga dia begitu mantap dengan kesesatannya. Ya, itu namanya istidraj. Ya, istidraj. Istidraj. Sehingga makalah Syekh Athaillah saya kutip di akhir di sini. Ini perlu banget kita pertimbangkan. Kata Syekh Athaillah begini. Khaf mewujudi ihsanihi ilaika wadawimi isa'atika ma'ahu antakuna dhalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khaf, takutlah kamu mewujudi ihsanihi ilaika, dari adanya kebaikan-kebaikan Allah kepadamu. Wa dawami isa'atika ma'ahu, padahal pada saat itu kamu sedang terus-menerus berbuat buruk kepada Allah. Antakuna dzalika, takutnya yang demikian itu adalah istidrojan, itu istidraj. Seperti ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami Allah bakal mengistidraj orang-orang yang demikian ini dari sisi yang dia tidak ketahui. Ayat lengkapnya di surat Al-A'raf ayat 182-83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang dusta kepada tanda-tanda kebesaran kami, pada ayat-ayat kami, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, Allah akan mengistidraj orang-orang begini ini dari sisi yang dia tidak tahu, tidak ketahui. Wa umli lahum, Allah akan beri tenggat waktu, dia bisa hidup nyaman, enak-enakan, ya. Tapi Allah ancam, inna kaidi mati, sesungguhnya rencanaku sangat kokoh, ya. Orang yang membohongi Allah itu kan dia menipu, ya, nipu Allah dengan kebohongannya, ya. Nipu Allah dengan kebohongannya. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan begini. An Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Uqbah bin Amir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'ti al-'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Idza ra'aita, apabila kamu melihat Allah yu'ti al-abda, Allah memberi kepada seseorang minat dunya, dari dunia ini, ala ma'asihi, padahal orang itu sedang maksiat ke Allah, di atas kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah. Ma yuhibbu, diberikan apa saja yang dia inginkan. Wong gak sholat itu loh, wong gak pernah ngaji, apalagi zikiran, tapi kok tambah kaya, buka usaha itu sukses terus, jarang-jarang sholatnya, apalagi Sabtuan belas gitu loh ya, tapi kok sukses terus, tambah kaya, sampai-sampai ada yang ketakutan torekotan. Nanti kalau torekotan saya jatuh miskin.
Apa hubungan tarekat sama miskin? Gitu loh ya, kalau tidak setan. Ya. Loh ini malah tambah kaya ini. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang sedang maksiat ke Allah, tidak taat ke Allah, kok rizkinya tambah banyak, dunianya tambah banyak, usahanya tambah sukses, relasinya tambah hebat, pangkatnya tambah naik. Apa kata Rasulullah? Fa innama huwa istidrajun. Itu tidak ada lain, itu istidraj, itu pengeluluh. Itu sengaja dibiarkan diguyur dengan kenikmatan karena Allah mau mengadab di ujung kehidupannya. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Rawahu Ahmad. Falamma nasu, maka ketika mereka lalai, madzukiru, lalai terhadap apa-apa yang sudah Allah ingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami buka, lalai malah dibuka atas mereka abwaaba kulli syai', semua pintu-pintu kenikmatan dibuka semua oleh Allah. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka semuanya senang, bahagia, sedang foya-foya dengan kenikmatan yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, aku adab dia secara tiba-tiba. Faidahum mublisun, dan dia akan terdiam putus asa. Waliyadzubillah. Ayat ini menakutkan ya. Ayat ini menakutkan. Gusti Allah kalau sudah marah begitu. Itu Al-An'am ayat 44. Nah, saya melihat ini rumus istidraj. Al-An'am 44 itu rumus istidraj. Ada 5 tahap istidraj itu. Pertama, nasu ma dzukiru. Pertama, orang di istidraj itu dikasih rizki oleh Allah, dikasih kenikmatan. Terus kalau dapat nikmat, makanan banyak, pangkat naik, rizki, uang tambah, ya, usaha sukses. Allah lihat itu. Orang diberi nikmat itu tidak diberi pilihan oleh Allah, wajib syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang diberi nikmat itu ada 2 loh, syukur ditambah, tidak syukur diadab sampean. Tapi jangan seneng-seneng dapat pangkat, dapat jabatan, tidak bisa syukuri, pangkat itu akan jadi adab, kenikmatan itu akan jadi adab. Jadi harus bisa syukur. Syukur, gampangnya syukur itu ada di 3 wilayah. Di lisan, di hati, di anggota badan. Orang syukur itu kelihatan dari lisannya itu alhamdulillah. Anak sekarang itu repot syukur itu. Saya kadang-kadang, kalau tidak sabar tak kepras itu. Wah, anak sekarang itu Masya Allah. Karena tidak ngalami hidup kayak kita, nggih Pak Fadli. Zaman saya ngelihat ibu masak nasi mateng, itu sudah senang. Ketemu sambal itu sudah syukur, alhamdulillah. Kita dulu sering pulang dari sekolah, mau sekolah lagi madrasah, nasi belum mateng. Ya akhirnya harus berangkat saja, sekolah belum makan, sarapan juga enggak. Biasanya di sekolah ngangkat kepala ya gak kuat, tapi ya cepet hafal. Gitu loh ya. Giliran anak sekarang, coba digini kan, set, buka, tek, gak cocok, blek, tinggal. Kurang ajar. Oh begini anak sekarang itu. Terus buka HP, cari GoFood.
Dasar globut ya gini, ini serepotnya. Nggak bisa syukur itu ya. Kok repot syukur itu. Sampai yang namanya syukur pun itu udah iso syukur. Gitu loh ya. Bisa repot. Masya Allah. Hati-hati. Kalau orang sudah dapat nikmat nggak bisa syukur, satu cirinya. Nggak syukur malah ditambah. Mestinya kalau orang nggak syukur dijepit oleh Allah. Kalau sampean dapat nikmat, jadi kan nggak syukur, dihilangi nikmat itu oleh Allah. Itu saya disayang gitu kan. Saya disayang. Ya, rezeki banyak. Saking banyaknya rezeki, sampean sibuk aja nangani rezeki, ibadahnya kurang. Yang biasa sholat sunnah nggak sholat sunnah, yang biasa ngaji jadi nggak ngaji, yang biasa zikiran jadi nggak zikiran. Akhirnya oleh Allah dibubarin semuanya. Terus usahanya jadi bangkrut. Itu sih disenangi oleh Gusti Allah. Kenapa? Allah mau nyambuk sampean. Kalau tidak bisa ditarik dengan kasih sayang, maka Allah akan seret dengan rantai ujian, rantai bala. Kita pasti ditarik oleh Allah. Itu Allah sih sayang. Allah sih sayang. Tapi kalau cirinya orang itu diberi rahmat, diberi nikmat, dia tidak syukur, malah nikmatnya dipakai maksiat, malah kelakuannya tidak benar. Tapi rizkinya tambah banyak, tambah banyak. Nah ini ciri kedua. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Wong dia tidak syukur, dia itu maksiat ke Allah, kok usahanya tambah sukses, kenikmatannya tambah banyak. Nah itu ciri kedua sudah. Dia masuk rumus kedua. Langkah kedua dari rumus istidraj. Setelah itu dia mendapatkan keadaan itu, farihu bima utu, dia bahagia dengan keadaan itu. Punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya uang banyak, punya relasi hebat, sholatnya acak adul, wiritan tidak pernah, ibadah tidak seneng, ngaji deso. Apalagi manakiban, pekerjaan orang-orang tidak punya masa depan dan seterusnya. Gak tertarik belas gitu-gitu itu. Gak tertarik belas. Tapi sukses terus. Dia bahagia, dia senang-senang, pelesiran ke sini, di-upload sini, di-update status, ketawa-ketawa, makan di sini. Sarapan di Amerika, makan siang di Eropa, kencing di Australia, Masya Allah. Pokoknya keliling orang ini, nikmat terus dinikmati hidup itu, ya, bahagia dia. Kita tunggu itu. Kalau sudah begitu, nanti kita lihat Allah akan turunkan adab baghtatan, tiba-tiba. Tahu-tahu jebret, kebusukannya kebuka KPK, bubar semuanya. Ya ayo, akhadnahum baghtatan. Tahu-tahu begitu dia ngerasa ndak enak badan, cek di dokter Australia, kanker stadium 4. Habis baghtatan. Baghtatan. Tahu-tahu pas di rumahnya konslet dia tidur kebakaran. Tinggal bibirnya saja yang tidak kebakar. Ayo, baghtatan. Ya, baghtatan. Kan enggak. Ya, jadi Allah diberi kenikmatan, tapi kenikmatan ini sudah disertai rencana Allah yang akan menurunkan adab secara tiba-tiba dan tidak akan membuat dia istighfar. Malah dia akan putus asa. Begitu kena adab, dia putus asa dari rahmat Allah. Ya wis, memang teman iblis. Makanya di sini mublisun, ya, dia putus asa. Nah itu rumusnya. Nah kalau begitu hati-hati. Karena itu Allah ingatkan, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman walahum adzabum muhin. Ali Imran ayat 178. Janganlah orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya penundaan Allah atas turunnya azab dari kekafiran dan kerusakan perilaku mereka itu khairul li anfusihim, itu baik untuk mereka.
Enggak, innama numli lahum. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang memberi kelonggaran waktu. Tidak segera diadab padahal dia berbuat kerusakan. Tetap malah dia diberi rizki yang banyak. Kenapa? Liyazdadu isman. Supaya bertambah-tambah dosanya. Uangnya banyak, terus tambah banyak maksiatnya. Ya memang dikasih uang banyak supaya tambah banyak maksiatnya. Besok kalau dia mbleki di alam kubur biar sempurna gemblikinya itu deh. Besok kalau masuk neraka biar bisa masuk yang tingkat paling istimewa, paling dasar nerakanya. Nah itu maksudnya. Ya. Walahum adzabun muhin. Ya. Bagi mereka Allah sudah siapkan azab yang paling menghinakan. Ya. Sehingga Allah pesan lagi di surat Ali Imran ayat 197, 96, 97 ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan membuat kamu terpukau ya. Ya, bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri ini. Terus bolak-balik itu ya bolak-balik pergi, bolak-balik tamasya, bolak-balik apa aja sudah. Tidak usah bingung dengan apa yang terjadi pada orang-orang kafir dengan segala kemewahan dan kesuksesan di dunia. Mata'un qalil, kata Allah, itu kenikmatan yang sedikit. Summa ma'wahum jahannam. Ya, pada akhirnya Allah akan sediakan mereka itu jahannam. Wa bi'sal mihad. Ya, itu seburuk-buruknya tempat dia nanti kembali di akhiratnya. Di surat At-Tariq Allah mengingatkan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Orang-orang kafir itu meminta tangguh ya, supaya tidak segera diturunkan azab. Allah berikan penangguhan. Kehidupan di dunia ini dibiarkan dia. Nah, tapi nanti Allah akan sempurnakan azabnya di alam kuburnya di akhiratnya. Waliyadzubillah simaliyadzubillah. Semoga penjelasan ini membuat kita semakin hati-hati. Rumusnya kalau kita ngerasa ibadah kita tidak seberapa, tapi kok rizki lancar terus. Yuk, kita harus tiru-tiru para kiai yang sepuh-sepuh. Para kiai-kiai sepuh itu kalau dapat rahmat terus, sementara dia ngerasa tidak terlalu baik di hadapan Allah, itu diterima itu dengan ketakutan. Diterima dengan ketakutan. Terus usahakan seoptimal mungkin membaguskan ibadah setelah kebaikan yang Allah berikan. Nah, maka syukurnya tidak hanya di lisan, kemudian di hati kita sadari benar bahwa ini semua anugerah Allah untuk menguji kekuatan kita di hadapan Allah, iman kita. Setelah itu arkannya, anggota tubuh kita gunakan seoptimal mungkin untuk yang diridhoi Allah, untuk mendukung perjuangan agama Allah. Maka kalau itu kita lakukan, insya Allah kita lepas dari standar istidraj yang tadi sudah disampaikan di surat Al-An'am ayat 1 atas ayat 44 ya. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Kita sholat zuhur dulu ya. Ada ini kayaknya, ada bakso kayaknya ya. Ya kita sholat dulu lah. Ya. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.